Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Edil Firdaus, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Cirebon yang akan menyampaikan materi manajemen komunikasi mengenai bab 7, strategi pelaksanaan komunikasi. A. Strategi komunikasi. Strategi dalam komunikasi adalah cara mengatur pelaksanaan operasi komunikasi agar berhasil. Dalam perencanaan strategi komunikasi, ini perlu diketahui tujuan komunikasi, media yang paling tepat digunakan, dan tingkat efektivitas. Strategi komunikasi pada hakikatnya adalah perencanaan atau planning dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah, tetapi juga harus menunjukkan taktik operasionalnya. Strategi komunikasi merupakan paduan dari perencanaan komunikasi dan manajemen komunikasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi komunikasi harus mampu menunjukkan operasionalnya secara praktis. Artinya, pendekatan yang digunakan dapat berbeda bergantung pada situasi dan kondisi. Rerwenefes, Brand de Peterson, dan M. Dallas Burnett dalam bukunya Techniques for Effective Communication menyatakan bahwa tujuan sentral dari strategi komunikasi terdiri atas 3, yaitu secure understanding, establish acceptance, to motivation action. To secure understanding artinya memastikan bahwa komunikan mengerti dengan pesan yang diterimanya. Ketika komunikan telah mengerti dan menerima, penerimaannya itu harus dibina. To establish acceptance. Pada akhirnya, kegiatan komunikasi dimotivasikan to motivatory action. Dalam rangka menyusun strategi komunikasi, diperlukan suatu pemikiran dengan memperhitungkan faktor-faktor pendukung dan penghambat. Akan lebih baik apabila dalam strategi komunikasi diperhatikan komponen-komponen komunikasi dan faktor pendukung atau penghambat pada setiap komponen. Di antaranya faktor kerangka referensi, faktor situasi dan kondisi, pemilihan media komunikasi, tujuan pesan komunikasi, dan peranan komunikator dalam komunikasi. B. Communication Network. 1. Makna Communication Network. Jaringan komunikasi adalah proses komunikasi yang terjadi dan setiap keterlibatan komponen yang ada dalam komunikasi mulai proses pengiriman sampai hasil yang dicapai. Wilbur Scrum tahun 1995 menyatakan 5 unsur utama komunikasi, yaitu source, encoder, signal, decoder, dan destination. Selain media, ada fasilitas tambahan dalam penyaluran pesan komunikasi, yaitu A. Fundamental teknis atau proses primer, yaitu bahasa atau lambang-lambang. B. Secondary teknis, yaitu media bantu seperti kertas, mesin tik, komputer, atau hal lain yang memudahkan berlangsungnya proses komunikasi. C. Transaksi komunikasi. 1. Makna transaksi komunikasi. Secara umum, proses komunikasi yang terjadi dari proses encoder-decoder disebut transaksi. Secara normal, komunikan akan mendapat atau melakukan sesuatu seperti yang diharapkan oleh sumber atau komunikator. Dengan konsep komunikasi yang berjalan berimbang, setiap pihak saling bergantian posisi dalam transaksi tersebut, tidak hanya satu jalur. 2. Bentuk transaksi komunikasi. Dalam transaksi komunikasi, terdapat 3 bentuk channel yang digunakan, yaitu 1. The spoken word yang memerlukan kemampuan bicara, 2. The printer word and symbol yang memerlukan kemampuan membaca dan menulis, 3. The visual image seperti gambar, foto, televisi, bahasa tubuh, diagram, dan lainnya. Syarat komunikasi efektif menurut Wilbur Scrum 1995. A. Pesan disampaikan secepat mungkin. B. Pesan menggunakan tanda-tanda yang didasarkan pengalaman. C. Pesan membangkitkan kebutuhan pribadi dan sasaran. D. Pesan menyarankan suatu jalan untuk memperoleh kebutuhan yang layak. D. Mengembangkan strategi komunikasi. Dalam mengembangkan strategi komunikasi,
yang ada sesuatu yang dirancang untuk suatu proyek khusus atau untuk suatu periode yang sama. Sebagai strategi organisasi memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, tujuan. Tujuan itu kunci sukses strategi komunikasi. Tujuan harus mampu memastikan bahwa strategi komunikasi yang dikembangkan merupakan tuntutan kebutuhan organisasi, bukan karena adanya kebutuhan atas komunikasi. Yang kedua itu sasaran. Sasaran yang tepat dalam berkomunikasi dapat membantu organisasi untuk mencapai tujuan. Yang ketiga itu pesan. Mencari target yang strategis dan konsisten adalah kunci pesan organisasi. Untuk itu, perlu diciptakan sesuatu yang komprehensif dan mencakup semua pesan, kunci dan pemberanian tekan pada unsur-unsur berbeda untuk sasaran berbeda. Yang keempat itu instrumen dan kegiatan. Instrumen dan kegiatan yang sesuai untuk mengkomunikasikan pesan kunci harus dikenali. Misalnya, sebuah laporan tahunan akan bermanfaat untuk komunikasi perusahaan, sementara buletin email cocok untuk komunikasi internal. Yang kelima itu sumber daya dan skala waktu. Sumber daya dan skala waktu itu aturan utama yang harus ditaati adalah menepati janji dan tidak mengumbar janji. Yang keenam, evaluasi dan amandemen. Dalam evaluasi dan amandemen, perlu dipertimbangkan audit komunikasi untuk memperkirakan efektivitas. Demikian paparan dari saya materi tentang strategi pelaksanaan komunikasi. Saya Muhammad Edil Firdaus mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.